Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nur Latifah dari Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan belajar biologi. Nah, sudah pertemuan ke-6. Bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah baik. Nah, tetap semangat untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Selesai. Nah, minggu lalu ada yang ingat kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang tumbuhan. Dimana minggu lalu kita belajar tentang jaringan dan organ tumbuhan, yaitu ada bunga, daun, akar, batang, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang tahu kita akan belajar apa? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang memelihara banyak tanaman di rumahnya? Nah, biasanya tanaman itu ditaruh di pot-pot yang lucu. Nah, untuk kalian yang benar-benar penggemar tumbuhan, apakah kalian ingin punya kebun khusus yang isinya tumbuhan favorit kalian? Nah, misalnya kebun anggrek, mawar. Nah, sebelumnya kalian tahu kan jika perbanyakan tanaman bisa dilakukan secara generatif dan vegetatif. Nah, untuk yang generatif, kalian pasti sudah pernah tahu bahwa generatif dia dengan cara alami, yaitu dengan bunganya misalnya bunganya kawin. Nah, sedangkan secara vegetatif ini dengan cara kultur jaringan. Nah, ada yang tahu apa itu kultur jaringan? Nah, kultur jaringan inilah yang merupakan salah satu cara perbanyakan atau pergandaan tanaman secara vegetatif. Nah, sekarang kita belajar secara vegetatif dengan teknik kultur jaringan. Jadi, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang kultur jaringan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian dari kultur jaringan tumbuhan secara tepat dengan ketepatan minimal 80%. Pada peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai tahapan-tahapan kultur jaringan tumbuhan. Nah, peserta didik juga mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu kultur jaringan? Iya, kultur jaringan adalah teknik menggandakan tanaman melalui cara mengisolasi bagian tanaman seperti akar, daun, mata tunas, dan jaringan tumbuh tanaman. Nah, jadi kultur jaringan ini dengan cara dilakukannya di laboratorium secara in vitro. Nah, in vitro ini adalah kultur organ atau sel pada medium pertumbuhan yang mengandung nutrisi. Nah, di dalam suatu wadah terbuat dari kaca atau gelas dan dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Nah, kemudian si tanaman yang diperbanyak tadi akan tumbuh di media buatan secara aseptik yang kaya akan nutrisi serta zat pengatur. Tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga potongan tanaman biasanya memperbanyak diri dan tumbuh menjadi tanaman lengkap yang memiliki sifat sama seperti induknya. Jadi, kalau kita misalnya menanam wortel, tapi kita mengambil explannya saja, kita tumbuhan di dalam sebuah media yang mengandung media pertumbuhan sebanyak nutrisi secara steril, maka itu akan tumbuh seperti induknya sama persis. Nah, tujuan dari kultur jaringan ini memperoleh bibit tanaman baru yang baik,
membuat tanaman bebas dari penyakit, dan bisa membudidayakan tanaman yang umumnya langka. Nah, sekarang tahapan-tahapan pada teknik kultur jaringan. Ada tahapan persiapan. Nah, jadi kita siapkan alatnya. Kemudian disterilkan dan mempersiapkan medianya serta ekspannya juga. Nah, kemudian medianya yang biasa digunakan untuk kultur jaringan itu adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Terkadang dibutuhkan juga bahan-bahan seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lainnya. Nah, kemudian ada tahap kedua, yang inisiasi ini adalah pengambilan eksplan dari salah satu bagian tumbuhan yang mau kalian kembangkan. Nah, eksplan ini yang diambil akan digunakan proses kultur jaringan dan bersifat meristematis. Nah, artinya sel-sel dalam eksplannya aktif melakukan pembelahan. Nah, pengambilan eksplan pada bagian tanaman yang kita kulturkan tadi, bagian tanamannya yang sering dipakai untuk kegiatan kultur jaringan itu adalah bagian tunas. Eksplan yang dikulturkan diharapkan bisa menginisiasi pertumbuhan baru, sehingga akan memungkinkan dilakukannya pemilihan bagian tanaman yang tumbuhnya paling kuat untuk bisa digunakan pada kultur tahap selanjutnya. Nah, yang ketiga ada sterilisasi. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini harus dilakukan di tempat yang steril, seperti di laminar flow, dan juga memakai alat-alat yang steril. Sterilisasi bisa dilakukan menggunakan etanol dengan cara menyemprotkan pada alat-alat yang ingin kita gunakan. Nah, yang keempat, muktifikasi. Muktifikasi adalah kegiatan memperbanyak tanaman. Cara melakukan multiplikasi adalah dengan cara menanam eksplan pada media yang telah dibuat sebelumnya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Nah, tahap kelima adalah tahap pemanjangan tunas. Nah, induksi akar dan perkembangan akar. Induksi akar merupakan proses memicu pertumbuhan akar yang biasanya dilakukan dengan penambahan zat pengatur tumbuh, terutama dari golongan auksin. Jika ini sudah berlangsung, tandanya proses kultur jaringan ini mulai berjalan dengan stabil. Setelah itu, eksplannya akan berkembang menjadi planlet atau disebut juga dengan tanaman kecil di dalam botol atau di dalam gelas ya tersebut. Nah, kemudian ini ada tahap akhir, yaitu tahap aklimatasi, adalah kegiatan pemindahan planlet atau yang tanaman kecil tadi keluar dari ruangan aseptik ke lingkungan barunya sebelum tanah. Nah, itu tadi tahap teknik kultur jaringan. Kemudian keuntungan melakukan kultur jaringan ini adalah yang pertama, tidak memakan tempat, hemat waktu, dapat menghasilkan bibit dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, kesehatan dan mutu bibit itu juga menjadi lebih terjamin. Nah, kecepatan tumbuh bibit itu juga bisa lebih cepat dan dapat dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian kelemahan dari teknik kultur jaringan adalah hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Diperlakukan biaya awal yang cukup tinggi. Nah, bibit hasil kultur jaringan ini juga memerlukan proses aklimatasi sehingga harus dalam kondisi lembab dan aseptik.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik dalam menggandakan tanaman. Teknik kultur jaringan tumbuhan ada 6 persiapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada sterilisasi, yang ketiga ada muktifikasi, yang keempat ada tahap pemanjangan tunas, yang kelima ada induksi dan perkembangan akar, dan yang keenam ada aklimatasi. Nah, keuntungan dari teknik kultur jaringan adalah tidak memakan tempat dan hemat waktu. Nah, kalau kelemahannya hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.